Malam itu, hujan turun deras di permukiman pinggiran Jakarta. Petir menyambar sesekali, menerangi rumah-rumah panggung tua yang berjajar di sepanjang jalan sempit. Di salah satu rumah itu, sebuah kisah gelap menunggu untuk diungkap. Di belakang rumah, di dekat barisan gerabah antik, Amara, seorang wanita muda berusia 30 tahun, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Pakaian dan sepatu masih tertata rapi, namun tubuhnya lenyap seolah ditelan bumi. Kehilangan Amara mengguncang keluarga dan tetangga. Ibu mertuanya, Ni Prabha, seorang wanita tua yang terkenal perfeksionis, justru menunjukkan perilaku aneh. Setiap hari ia membersihkan gerabah kuno di halaman, menyiram air ke tutupnya seolah menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Polri melakukan penyelidikan awal, namun tak menemukan bukti kuat. Cukup lama, kasus ini dianggap sebagai hilangnya orang dewasa karena masalah pribadi. Keluarga Amara tidak menerima penjelasan itu. Ibunya, yang terus meminta polisi penyelidikan lebih lanjut, akhirnya meninggal karena depresi berat, meninggalkan duka mendalam. Waktu berjalan hingga 7 tahun kemudian, sebuah proyek pembangunan perumahan memaksa pembongkaran halaman rumah itu. Gerabah yang selalu dibersihkan Nida Prabha pecah, menyingkap kengerian yang tersembunyi di bawahnya. Di bawah pecahan gerabah, ditemukan tubuh Amara dalam posisi berdiri, tubuhnya hampir membusuk namun tetap menegakkan posisi seperti disiksa hingga mati. Bukti-bukti menunjukkan ia dikubur hidup-hidup. Polri segera menutup lokasi dan memulai penyelidikan lebih mendalam. Tubuh Amara yang ditemukan dengan pakaian yang sama saat hilang membuat semua orang tercengang. Seiring penyelidikan berlangsung, terungkap bahawa malam hilangnya Amara, ia sempat berdebat hebat dengan suaminya, Chandra. Dalam kemarahan, Chandra sempat memukul Amara dan meninggalkannya di rumah saat hujan deras. Namun penyelidikan menunjukkan bahawa Chandra saat itu berada di luar kota karena ditahan sementara atas kasus kecil, sehingga secara fisik mustahil ia melakukan penguburan. Sementara itu, perilaku Nida Prabha semakin misterius. Ia seolah-olah mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Setiap pagi, ia akan membersihkan gerabah seakan menjaga rahasia yang kelam. Penduduk desa mulai curiga, namun enggan menegur wanita tua itu karena reputasinya yang tegas dan ditakuti. Polri dan tim forensik mulai mengumpulkan bukti dari lokasi dan rekaman lama. Analisis menunjukkan bahawa Amara masih hidup ketika dikubur dan mati karena sesak napas akibat tertutup oleh material keras yang dituangkan di atas tubuhnya. Ini mengubah arah penyelidikan. Bukan lagi kasus hilang biasa, melainkan pembunuhan terencana. Di balik tabir itu muncul pertanyaan besar. Mengapa Nida Prabha begitu obsesif terhadap gerabah yang biasa? Apa rahasia yang selama ini ia sembunyikan? Penemuan ini membuka kembali luka lama yang selama ini terkubur di antara tetangga dan keluarga. Semua mulai memahami bahawa halaman rumah seharusnya menjadi tempat aman, namun nyatanya menyimpan misteri paling mengerikan di desa itu. Dengan suasana yang mencekam dan misteri yang belum terpecahkan, kisah ini baru saja dimulai. Setiap tetes hujan, setiap desau angin malam, seolah menyimpan bisikan Amara yang menunggu keadilan. Polri besit menelusuri jejak-jejak masa lalu dan pertanyaan utama masih menggantung. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematiannya? Rahasia yang terkubur 7 tahun itu perlahan mulai terbuka, menunggu saatnya untuk mengungkap kengerian yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah penemuan tubuh Amara, suasana di rumah Ni Prabha semakin tegang. Polisi memasang garis pengamanan dan tim forensik mulai bekerja. Tetapi wanita tua itu tetap tak bergeming, duduk di halaman, menyapu puing gerabah dengan gerakan lambat dan rapi. Wajahnya datar, tanpa emosi, seolah ia menunggu sesuatu yang hanya ia yang tahu. Inspektur Wirat, penyidik senior Polri yang ditugaskan, memperhatikan setiap gerak-gerik Nida Prabha. Ia mulai curiga bahawa wanita tua ini bukan sekadar saksi pasif. Hanya dengan pengamatan, dia merasakan adanya pola. Setiap kali seseorang mendekati barisan gerabah, Nida Prabha akan menatap tajam dan menyuruh mundur, seolah ia menjaga sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu Chandra, suami Amara, dipanggil kembali untuk diperiksa. Wajahnya pucat, matanya berkilat cemas.
Ia bersikeras tidak tahu apa pun tentang keberadaan istrinya. Namun dari penuturan tetangga, malam itu ia hanya terlihat gelisah dan berulang kali keluar rumah. Meskipun secara hukum ia tidak bisa melakukan penguburan, ketakutannya terhadap Ni Prabha jelas terlihat. Ada ketegangan yang tidak bisa ia ungkapkan. Di sisi lain, beberapa penduduk yang sempat menyaksikan Ni Prabha membersihkan gerabah mengaku mendengar bisikan-bisikan aneh seperti doa atau mantra diulang-ulang. Suara itu lembut tapi mengandung nada permintaan, bukan untuk amarah, tapi untuk sesuatu yang tersembunyi dalam gerabah itu. Inspektur Wirat mulai mempertimbangkan bahwa tindakan wanita tua itu bukan semata-mata obsesif, melainkan bagian dari rencana panjang. Penyelidikan forensik mengungkap lebih banyak bukti mengerikan. Di bagian tubuh Amara ditemukan bekas goresan halus, seperti seseorang berusaha meraih dan menahan dirinya dari dalam liang sempit. Debu semen yang menumpuk di paru-paru menunjukkan bahwa ia masih hidup saat ditimbun. Analisis ini mengubah persepsi penyidik. Kasus ini adalah pembunuhan terencana dan eksekusi dilakukan dengan kesabaran yang luar biasa. Kepanikan kecil muncul di kalangan tetangga. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu percaya pada cerita Ni Prabha. Ibu-ibu yang biasanya bercakap di pasar kini menundukkan kepala dan menyimpan rahasia yang hanya mereka saksikan. Desa yang tenang kini dipenuhi ketakutan dan curiga. Di kantor Polri, tim penyidik menyusun kronologi malam itu. Setiap gerakan Chandra, setiap langkah Ni Prabha, setiap suara hujan yang terekam dari saksi tetangga dianalisis dengan cermat. Inspektur Wirat menulis catatan panjang, mencoba menempatkan semua potongan teka-teki, motivasi, kesempatan, dan kemampuan fisik. Ia sadar bahwa tanpa memahami psikologi Ni Prabha, kasus ini takkan selesai. Ketegangan semakin terasa ketika bukti menunjukkan adanya perencanaan yang matang. Semen yang digunakan berasal dari toko lokal, dibeli malam itu juga, dan ada saksi yang melihat wanita tua itu memeriksa asasias kondisi gerabah sehari sebelum tragedi. Semua petunjuk mengarah pada satu titik. Ni Prabha mungkin pelaku utama, namun motivasinya masih misterius. Apa yang mendorong seorang ibu tua mengeksekusi menantunya dengan cara yang kejam dan menyembunyikannya selama 7 tahun? Saat malam jatuh di desa, hujan mulai turun lagi. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab. Di halaman rumah, barisan gerabah pecah berserakan, sementara bayangan wanita tua itu masih terlihat membersihkan puing dengan ketelitian yang menakutkan. Amara telah lama pergi, tapi jejaknya masih ada. Inspektur Wirat menatap ke arah gerabah dan berbisik pada dirinya sendiri, segala sesuatu yang terkubur pasti akan terungkap. Pagi berikutnya, suasana di sekitar rumah Ni Prabha tetap mencekam. Hujan yang semalam mengguyur desa telah berhenti, meninggalkan tanah basah yang menempel di sepatu para penyidik. Inspektur Wirat bersama tim forensik menyiapkan peralatan untuk menelusuri halaman secara menyeluruh. Setiap pecahan gerabah, setiap butir tanah, dianalisis dengan hati-hati. Ni Prabha duduk di beranda, wajahnya datar. Ia tidak tampak cemas, bahkan ketika penyidik menghampirinya untuk bertanya. Apakah ibu punya sesuatu untuk diceritakan tentang malam itu? Tanya Inspektur Wirat. Ni Prabha menatap lurus tanpa jawaban. Hanya udara dingin yang bergerak perlahan di antara mereka mengisi keheningan yang tegang. Chandra yang masih terguncang oleh penemuan tubuh istrinya duduk di pojok rumah, tangan gemetar. Ia terus mengulang kejadian 7 tahun lalu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun rasa takut terhadap ibunya sendiri masih jelas tergambar. Ada syedregangan antara rasa bersalah dan ketakutan yang membeku di hatinya. Sementara itu, para tetangga berdatangan, diam-diam mengintip dari kejauhan. Mereka muram, beberapa terlihat menunduk, tidak berani menatap ke arah Ni Prabha. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat yang bersyarat kecurigaan dan ketegangan. Setiap langkah, setiap suara terasa seperti bisikan masa lalu yang menghantui. Tim forensik menemukan hal baru. Jejak tangan halus pada dinding tanah di sekitar gerabah menunjukkan bahwa Amara berusaha keluar dari kuburannya. Paru-parunya masih mengandung debu semen yang menunjukkan bahwa ia menghirup udara saat dikubur.
Analisis ini memperkuat hipotesis bahawa kematian Amara bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan sadis yang direncanakan. Inspektur Wirat menatap wajah Ni Prabha dengan tatapan tajam. Ia mulai merasakan bahawa wanita tua ini memiliki kontrol penuh atas kejadian malam itu. Ada kepastian dalam gerakannya selama bertahun-tahun menjaga gerabah di sebuah bukti bahawa ia menyembunyikan rahasia yang menentukan nasib Amara. Ketika malam menjelang, hujan mulai turun kembali, membasahi halaman dan pecahan gerabah yang berserakan. Angin malam membawa suara-suara sama seperti bisikan Amara yang menuntut keadilan. Inspektur Wirat menulis catatan panjang, menata semua bukti dan saksi, menyusun kronologi yang semakin jelas menunjukkan peran Ni Prabha. Di dalam rumah Ni Prabha masih duduk di kursi tua, menyapu pecahan gerabah dengan gerakan lambat. Matanya kosong, namun ada kilatan tekad yang menakutkan. Ia tahu rahasianya akan segera terungkap. Malam itu, di bawah hujan tropis yang deras, desa yang sunyi menyimpan napas ketakutan dan misteri yang akan segera terbuka. Hari berikutnya, Inspektur Wirat memutuskan untuk menelusuri lebih dalam kehidupan Ni Prabha. Ia mewawancarai tetangga, mencoba memahami karakter wanita tua itu dan hubungannya dengan Amara. Beberapa warga menceritakan perilaku aneh Ni Prabha yang terlalu perhatian terhadap gerabah di halaman. Setiap kali ada orang asing yang mendekat, ia akan menatap tajam, memperingatkan mereka tersau agar tidak menyentuh barang-barangnya. Rasa takut mulai menyelimuti desa. Chandra semakin tertekan. Ia mulai sudah bicara kepada penyidik tentang malam itu, mencoba mengingat setiap detail. Namun, ketakutannya terhadap ibunya begitu besar hingga ia sulit mengungkapkan semuanya. Setiap kali ia menatap Ni Prabha, tubuhnya gemetar. Rasa bersalah karena ia tidak mampu melindungi istrinya dan ketakutan terhadap ibunya menjadi beban yang mencekik. Penyidik menemukan fakta baru dari arsip lama. Pada malam Amara hilang, Ni Prabha terniat membeli semen dari toko lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana seorang wanita si tua mampu merencanakan penguburan yang sedemikian rumit dan menyembunyikannya selama 7 tahun? Polri mulai menyadari bahawa mereka patut menghadapi pelaku yang jauh lebih licik daripada yang dibayangkan. Di rumah, Ni Prabha tetap melakukan ritual pagi hari, membersihkan gerabah, menyiramkan air ke tutup-tutupnya. Wajahnya tetap datar, seakan tidak peduli dengan kehadiran polisi. Namun Inspektur Wirat menangkap gerak-gerik halus yang menunjukkan kewaspadaan tinggi, seolah setiap sudut halaman diawasi dengan cermat. Tim forensik menemukan tanda-tanda yang semakin memperkuat bahawa Amara dikubur hidup-hidup. Goresan di dinding tanah, debu semen di paru-paru, dan posisi tubuh yang menegak menunjukkan upaya bertahan hidup yang sia-sia. Semua bukti menunjukkan tingkat kekejaman yang direncanakan secara matang. Di tengah penyelidikan, suasana desa semakin mencekam. Warga yang dulunya ramah kini enggan berbicara. Anak-anak berhenti bermain di halaman dan orang dewasa menatap gerabah di rumah Ni Prabha dengan rasa takut. Desa yang tenang kini dipenuhi ketegangan dan bisik-bisik misterius tentang kematian Amara. Inspektur Wirat mulai menyusun rencana penyelidikan lebih detail, menempatkan setiap bukti dalam kronologi yang logis. Ia sadar, untuk mengungkap kebenaran, mereka harus menghadapi Ni Prabha secara langsung dan memahami motivasi psikologisnya. Semua bukti mengarah padanya, namun alasannya tetap tersembunyi. Saat malam tiba, hujan kembali turun, menambah nuansa kelam. Di halaman, gerabah yang pecah berserakan, dan bayangan Ni Prabha masih terlihat memeriksa puing dengan gerakan lambat. Angin membawa aroma tanah basah, dedaunan, dan bau misterius dari masa lalu. Setiap tetes hujan seolah membawa bisikan Amara yang menunggu keadilan. Inspektur Wirat menatap halaman itu dan tahu, rahasia 7 tahun yang terkubur akan segera terbuka. Beberapa hari kemudian, Inspektur Wirat memutuskan untuk memeriksa ulang rumah Ni Prabha dari atas ke bawah. Tim forensik menelusuri setiap sudut halaman, setiap celah di antara puing gerabah, dan setiap retakan di dinding rumah. Ada sesuatu yang terasa aneh. Pola yang sama muncul di berbagai tempat, seperti jejak yang sengaja ditinggalkan untuk mengaburkan kebenaran.
Chandra duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan lesu. Ia mulai membuka cerita lebih banyak tentang malam hilangnya Amara. Namun ketakutan terhadap ibunya begitu besar hingga kata-katanya terputus-putus. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya meninggalkannya sebentar, ujarnya dengan suara gemetar. Penyidik mulai menyadari bahwa ketakutan dan rasa bersalah telah membuat Chandra membungkam kebenaran. Sementara itu, beberapa tetangga mulai menceritakan hal-hal kecil yang tampak sepele tapi penting. Mereka melihat Nidar Prabha beberapa kali menyembunyikan sesuatu di balik gerabah. Ia selalu waspada, menatap sekeliling sebelum membersihkan atau memeriksa tutup gerabah. Polri mulai menyusun hipotesis bahwa semua tindakan wanita tua itu selama bertahun-tahun adalah bagian dari rencana yang sangat sistematis. Di laboratorium forensik, hasil analisis menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Debu semen di paru-paru Amara bukan hanya menunjukkan bahwa ia dikubur hidup-hidup, tetapi juga menandakan bahwa ia berusaha bernapas dengan susah payah saat material keras dituangkan di atas tubuhnya. Goresan di kaki dan lututnya memperkuat fakta bahwa ia berjuang untuk keluar, namun ruang sempit membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Penyelidikan mengungkap fakta tambahan. Semen yang digunakan adalah jenis yang dijual bebas di toko lokal namun Nai Prabha membeli secara diam-diam pada malam kejadian. Semua bukti mengarah padanya, tetapi motifnya masih tersembunyi. Polri harus memahami psikologi wanita tua ini agar kasus ini dapat diselesaikan. Ketegangan meningkat ketika penduduk desa mulai sadar bahwa misteri ini lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ada rasa takut yang membungkam mereka, takut jika kebenaran akan mengungkapkan keterlibatan orang yang mereka hormati. Rumah Prabha kini menjadi pusat perhatian, namun sekaligus tempat yang menimbulkan kengerian dan rasa penasaran. Saat malam tiba, hujan kembali turun, menyelimuti desa dengan suasana kelam. Gerabah yang pecah di halaman rumah Ni Prabha seakan bersuara, bergemerincing oleh tetes hujan dan angin malam. Angin membawa aroma tanah basah dan bau misterius dari masa lalu, seolah mengingatkan bahwa tragedi Amara belum berakhir. Inspektur Virat menatap halaman itu, menyadari bahwa rahasia 7 tahun yang terkubur akan segera muncul ke permukaan, menuntut jawaban dan keadilan bagi Amara. Matahari pagi menembus sela-sela awan gelap, menyoroti halaman rumah Ni Prabha yang masih basah oleh hujan semalam. Inspektur Virat memanggil timnya untuk memulai penggalian lebih sistematis. Setiap pecahan gerabah, setiap bongkahan tanah dicatat dan dianalisis. Ada perasaan tegang yang menempel di udara, seolah setiap butiran debu menyimpan rahasia lama. Ni Prabha duduk di beranda, tangan menatap puing gerabah dengan gerakan lambat. Matanya kosong, namun tatapannya tajam menembus jarak, seolah membaca pikiran orang di sekitarnya. Inspektur Virat mengamati setiap gerakan, mencoba menemukan petunjuk dari kebiasaan wanita tua itu selama bertahun-tahun menjaga gerabah. Chandra yang sejak semalam tidak tidur mulai menceritakan lagi kronologi malam itu. Ia mengingat setiap detik dengan ketakutan yang membeku di tubuhnya. Ia menjelaskan bagaimana ia meninggalkan Amara sebentar, bagaimana hujan deras membuatnya panik, dan bagaimana ia tidak menyangka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi di halaman rumah sendiri. Forensik menemukan bukti baru yang memperkuat dugaan pembunuhan terencana. Di tubuh Amara terdapat bekas goresan di lengan dan kaki yang menunjukkan perlawanan. Debu semen di paru-paru menandakan ia masih hidup saat dikubur. Polri kini menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan atau hilang karena masalah pribadi, tetapi tindakan yang direncanakan dengan teliti. Tetangga sejaran mulai berbicara lebih banyak. Beberapa mengaku pernah melihat Ni Prabha menyembunyikan benda di balik gerabah atau membersihkan gerabah dengan cara yang tampak ritualistis. Ada yang merasa bahwa wanita tua itu memiliki tujuan yang hanya ia sendiri tahu. Tujuan yang kini mulai terungkap melalui bukti-bukti fisik. Polri menyusun ulang kronologi kejadian malam itu, menggabungkan setiap saksi, bukti fisik, dan catatan pembelian semen dari toko lokal. Semua menunjukkan pola sistematis. Setiap langkah Niyarsh Prabha selama 7 tahun menjaga gerabah bukan sekadar obsesi,
tetapi bagian dari rencana jahat yang membuat Amara dikubur hidup-hidup. Ketika malam menjelang, hujan mulai turun lagi. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab. Bayangan Ni Praba terlihat di halaman membersihkan puing gerabah dengan ketelitian yang menakutkan. Setiap tetes hujan seolah membawa bisikan Amara yang menuntut keadilan. Inspektur Wirat menatap halaman itu, sadar bahwa rahasia 7 tahun yang terkubur akhirnya akan terbuka, menuntut jawaban dan keadilan bagi Amara. Malam itu, desa yang sunyi dipenuhi rasa takut dan harapan yang saling bertabrakan. Hari-hari berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Inspektur Wirat memutuskan untuk memeriksa setiap sudut rumah Ni Praba, termasuk gudang tua dan kamar belakang yang jarang digunakan. Tim forensik bekerja dengan hati-hati, mencatat setiap jejak kaki, retakan di dinding, dan serpihan tanah yang menempel pada gerabah. Setiap benda tampak memiliki cerita, menunggu untuk diungkap. Chandra mulai menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Ia sering duduk terpaku di sudut rumah, menatap halaman yang dulu menjadi tempat Amara hilang. Setiap kali menyebut nama istrinya, suaranya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Ketakutan terhadap ibunya, Ni Praba, masih membayang, membuatnya tidak berani mengungkap semua yang ia ketahui tentang malam itu. Warga desa mulai curiga pada wanita tua itu. Mereka mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu dianggap sepele. Ni Praba, yang selalu memeriksa gerabah dengan teliti, menyiramkan air ke tutupnya seakan menyembunyikan sesuatu, dan menatap tajam setiap orang yang mencoba mendekat. Polri mulai menyusun hipotesis bahwa semua tindakan itu adalah bagian dari rencana pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Di laboratorium forensik, hasil analisis menunjukkan bukti yang mengejutkan. Paru-paru Amara penuh debu semen, menunjukkan ia masih bernapas saat dikubur. Goresan pada kaki dan lutut memperkuat fakta bahwa ia berusaha keluar dari liang sempit itu, namun terjebak. Bukti ini mengubah arah penyelidikan. Ini bukan sekadar hilang, tapi pembunuhan sadis dan terencana. Penyelidikan mengungkap bahwa semen yang digunakan adalah jenis umum, namun Ni Praba membelinya secara diam-diam pada malam kejadian. Semua bukti mulai mengarah padanya, tetapi motifnya masih misterius. Polri menyadari bahwa memahami psikologi Ni Praba adalah kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Suasana desa semakin gelap dan tegang. Anak-anak berhenti bermain di halaman. Orang dewasa menatap rumah Ni Praba dengan rasa takut. Rumah yang dulunya tenang kini dipenuhi kecurigaan. Setiap langkah dan suara di sekitar rumah seakan menyimpan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Saat malam tiba, hujan deras turun kembali, membasahi halaman dan pecahan gerabah yang berserakan. Bayangan Ni Praba mesti terlihat membersihkan puing dengan gerakan lambat. Angin membawa aroma, tanah basah, dan suara sama yang terdengar seperti bisikan Amara. Inspektur Wirat menatap halaman itu, mengetahui bahwa rahasia 7 tahun yang terkubur akan segera terungkap, membawa kebenaran dan keadilan bagi Amara yang selama ini terkekang dalam kesunyian. Pagi itu desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menutupi pemukiman dan tanah basah dari hujan semalam masih lembab. Inspektur Wirat memimpin timnya untuk kembali menelusuri halaman rumah Ni Praba. Setiap retakan di dinding, setiap serpihan tanah besi dan diperiksa secara teliti sambil mencatat pola yang muncul dari penggalian sebelumnya. Ni Praba tampak duduk di beranda, menata pecahan gerabah dengan gerakan lambat dan terkontrol. Wajahnya datar, namun mata yang tajam memperhatikan setiap gerak-gerik tim penyidik. Ada rasa dingin yang terpancar dari sikapnya, seakan halaman rumah itu adalah benteng terakhir yang ia jaga. Chandra, ia terlihat semakin depresi. Ia mengulang-ulang malam itu di pikirannya, mencoba mengingat setiap detail yang mungkin bisa membantu penyidik. Namun ketakutannya terhadap ibunya terlalu besar. Setiap kali melihat Ni Praba, tubuhnya gemetar. Ia takut membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi, meski hatinya dipenuhi rasa bersalah karena tidak mampu melindungi Amara. Di laboratorium forensik, tim menemukan fakta baru. Bekas goresan di dinding dan tanah menunjukkan Amara berjuang mati-matian untuk keluar dari liang sempit itu.
Paru-parunya yang penuh debu semen menegaskan bahawa ia masih hidup ketika dikubur. Bukti ini memperkuat bahawa kematian Amara adalah hasil tindakan terencana, bukan kecelakaan. Penyelidikan juga menemukan fakta mengejutkan. Semen yang digunakan Nia Praba dibeli dari toko lokal pada malam kejadian, menunjukkan perencanaan matang. Polri mulai memahami bahawa semua perilaku wanita tua itu selama bertahun-tahun, membersihkan gerabah, menyiram air, menjaga tutup, adalah bagian dari strategi untuk menutupi kejahatannya. Penduduk desa mulai menatap rumah Ni Praba dengan campuran ketakutan dan rasa penasaran. Anak-anak berhenti bermain di dekat rumah itu dan orang dewasa hanya berani mengintip dari kejauhan. Semua menyadari bahawa rahasia gelap yang terkubur selama 7 tahun akhirnya akan terungkap. Ketika malam tiba, hujan turun deras lagi. Gerabah yang pecah berderak diterpa tetes hujan, dan bayangan Ni Praba masih terlihat memeriksa puing dengan gerakan lambat namun pasti. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara sama yang seolah bisikan Amara. Inspektur Wirat menatap halaman itu dengan kesadaran bahawa rahasia 7 tahun yang terkubur akan segera terbuka, menuntut jawaban dan keadilan bagi Amara. Beberapa hari kemudian, Inspektur Wirat memutuskan untuk menelusuri kehidupan Ni Praba lebih dalam. Ia mewawancarai tetangga dan penduduk desa, mencoba memahami hubungan wanita tua itu dengan Amara. Beberapa warga menceritakan bahawa Ni Praba selalu menunjukkan perhatian berlebihan terhadap gerabah di halaman, seolah-olah gerabah itu menyimpan rahasia yang hanya ia ketahui. Sikap ini menimbulkan rasa takut di antara mereka. Chandra semakin gelisah. Ketakutannya terhadap ibunya begitu besar hingga ia sulit berbicara secara terbuka. Setiap kali mencoba menjelaskan malam Amara hilang, tubuhnya gemetar dan suara bergetar. Penyidik mulai memahami tekanan psikologis yang membuatnya menahan diri selama bertahun-tahun. Forensik menemukan bukti tambahan yang semakin menguatkan teori pembunuhan terencana. Goresan di kaki dan lutut Amara menunjukkan perlawanan sengit. Debu semen di paru-parunya menandakan ia masih hidup saat dikubur. Fakta ini membuat penyelidikan beralih dari kasus hilang menjadi kasus pembunuhan yang direncanakan dengan teliti. Penyelidikan mengungkap bahawa Nia Praba membeli semen secara diam-diam pada malam kejadian. Setiap tindakan, mulai dari membersihkan gerabah hingga memeriksa tutupnya, kini terlihat sebagai bagian dari strategi panjang untuk menutupi kejahatan. Polri menyadari bahawa memahami psikologi wanita tua ini adalah kunci untuk memecahkan misteri kematian Amara. Penduduk desa mulai berbicara secara terbuka. Mereka menceritakan kejadian kecil yang dulu dianggap sepele. Ni Praba sering memeriksa gerabah di malam hari, menatap tajam siapapun yang mendekat, dan melakukan ritual tertentu yang kini terlihat memiliki tujuan gelap. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Amara dikubur hidup-hidup atas perencanaan Ni Praba. Suasana desa semakin tegang. Anak-anak berhenti bermain, orang dewasa menatap rumah Ni Praba dengan rasa takut. Rumah yang dulunya tenang kini dipenuhi misteri dan bisik-bisik kecurigaan. Setiap langkah dan suara di sekitar rumah menjadi sorotan, seolah masa lalu kembali menghantui. Malam itu, hujan turun deras. Gerabah pecah berderak diterpa hujan. Bayangan Ni Praba terlihat masih memeriksa puing dengan ketelitian mengerikan. Angin membawa aroma tanah basah dan suara sama yang terdengar seperti bisikan Amara yang menuntut keadilan. Inspektur Wirat menatap halaman itu, sadar bahawa rahasia 7 tahun yang terkubur akan segera terbuka, membawa kebenaran dan keadilan bagi Amara yang selama ini terkurung dalam kesunyian. Inspektur Wirat memutuskan untuk mengonfrontasi Ni Praba secara langsung. Tim Polri menyiapkan semua bukti dari laboratorium forensik dan kronologi peristiwa malam itu. Ni Praba duduk di beranda, wajahnya datar, matanya tajam menembus setiap anggota tim. Ada ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Chandra dipanggil untuk memberi kesaksian lebih rinci. Wajahnya pucat, tangan gemetar, namun ia mulai menceritakan setiap detik malam itu, dari pertengkaran kecil hingga ketakutannya meninggalkan Amara sendirian. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, rasa bersalah dan ketakutannya terhadap ibunya jelas terlihat. Penyidik mulai menata semua bukti.
Debu semen di paru-paru Amara, goresan di kaki dan lutut, pecahan gerabah, dan pembelian semen yang diam-diam. Polri mulai menyadari bahawa setiap tindakan ni Praba selama bertahun-tahun membersihkan gerabah, menyiram air, menjaga tutup adalah bagian dari rencana matang untuk menyembunyikan kejahatannya. Sementara itu, penduduk desa semakin curiga. Mereka menceritakan kejadian kecil yang dulu dianggap biasa, seperti ni, Praba yang mengintip tetangga, menatap tajam siapapun yang mendekat, dan melakukan ritual di malam hari. Semua bukti mulai membentuk pola Amara dikubur hidup-hidup oleh Ni Praba. Ketika malam menjelang, hujan mulai turun, membasahi halaman rumah. Gerabah yang pecah berderak diterpa tetes hujan, dan bayangan Ni Praba masih terlihat memeriksa puing dengan ketelitian mengerikan. Suara angin malam terdengar seperti bisikan Amara menuntut keadilan. Inspektur Wirat menatap halaman itu, menyadari bahawa rahasia 7 tahun yang terkubur akan segera terbuka. Dalam proses penyelidikan, terungkap pula bahawa Nais Praba memiliki kemampuan manipulasi psikologis yang tinggi. Ia berhasil membuat Chandra takut dan membungkam kebenaran selama bertahun-tahun. Polri menyadari bahawa selain bukti fisik, pemahaman psikologi pelaku menjadi kunci untuk mengungkap misteri ini. Malam itu, desa yang dulunya sunyi kini terasa mencekam. Angin, hujan, dan bayangan gerabah pecah menciptakan suasana yang menakutkan. Setiap tetes hujan seakan membawa bisikan Amara yang menuntut keadilan. Inspektur Wirat tahu setia untuk menghadapi kebenaran yang selama 7 tahun terkubur akan segera tiba. Hari berikutnya, Inspektur Wirat memimpin operasi resi pengumpulan bukti di halaman rumah Ni Praba. Pecahan gerabah, retakan tanah, dan jejak langkah diperiksa ulang. Tim forensik bekerja dengan cermat mencatat setiap detail. Suasana terasa tegang, seperti semua elemen masa lalu menunggu untuk dibuka. Chandra semakin resah. Ketakutannya terhadap ibunya membuatnya sulit berbicara. Ia mengingat malam Amara hilang, pertengkaran kecil yang memuncak menjadi tragedi, dan bagaimana ia tidak mampu melindungi istrinya. Penyidik menyadari bahawa rasa bersalah dan ketakutan membuat Chandra menahan informasi penting. Analisis forensik mengungkap bukti yang menegaskan kematian Amara bukan kebetulan. Debu semen di paru-paru, goresan di kaki dan lutut, serta posisi tubuh yang menegak menunjukkan bahawa Amara dikubur hidup-hidup dan berjuang untuk bertahan. Semua bukti menegaskan bahawa ini adalah pembunuhan terencana. Polri mulai menyadari motif tersembunyi Ni Praba. Semua tindakannya selama bertahun-tahun, membersihkan gerabah, menyiram air, menjaga tutup, adalah bagian dari strategi untuk menutupi perbuatannya. Pembelian semen secara diam-diam pada malam kejadian menjadi titik kunci untuk menghubungkan semua bukti fisik dengan pelaku. Warga desa mulai terbuka bercerita. Mereka mengingat bagaimana Nai Praba sering mengawasi lingkungan, menatap tajam setiap orang yang mendekat ke gerabah dan melakukan ritual aneh. Semua bukti menunjukkan bahawa ia adalah dalang di balik penguburan hidup-hidup Amara. Malam itu, hujan deras kembali menyelimuti desa. Angin malam membawa aroma. Tanah basah dan bisikan samar yang terdengar seperti suara Amara menuntut keadilan. Bayangan Nias Praba masih terlihat memeriksa puing gerabah, menjaga rahasia yang selama 7 tahun tersimpan rapi. Inspektur Wirat menyadari bahawa penyelidikan kini hampir mencapai puncaknya. Semua bukti dan saksi menunjukkan kebenaran yang mengerikan. Amara dikubur hidup-hidup oleh ibu mertuanya sendiri, dan rahasia yang terkubur selama 7 tahun akhirnya mulai terbuka, siap menuntut keadilan yang selama ini tertunda. Pagi hari itu terasa berat dan sunyi. Hujan semalam meninggalkan tanah basah dan aroma tanah yang lembab. Inspektur Wirat menatap halaman rumah Ni Praba yang kini dikelilingi garis polisi dan kerumunan kecil warga desa. Gerabah pecah berserakan, menandai titik di mana kebenaran akhirnya muncul. Nai Praba duduk di beranda, wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan keteguhan yang menyeramkan. Polisi mendekat, menahan diri untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba. Mereka tahu, wanita tua itu memiliki kontrol penuh atas keadaan. Bahkan setelah semua bukti terbukti, Chandra berdiri di samping, wajahnya pucat, tubuh gemetar. Ia menatap halaman itu dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan.
Ia menyadari bahawa selama 7 tahun, rahasia ibunya menahan amarah dalam kesunyian. Kini semua kebenaran mulai muncul dan beban yang ia pikul bertahun-tahun terasa semakin berat. Tim forensik menunjukkan bukti terakhir. Debu semen di paru-paru Amara, goresan di lutut dan kaki, posisi tubuh menegak. Semua menunjukkan bahawa Amara dikubur hidup-hidup dan berjuang untuk bertahan, namun terjebak dalam liang sempit. Analisis ilmiah ini mengungkapkan kengerian sebenarnya dari tragedi yang selama ini tersembunyi. Polri kemudian menahan Ni Prabha. Ia tidak melawan, hanya menatap gerabah yang telah pecah. Warga desa menatap dengan takjub dan takut, menyadari bahawa ibu yang mereka hormati selama ini adalah dalang di balik kematian Amara. Semua tindakan ritual dan obsesinya terhadap gerabah adalah bagian dari rencana pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Hujan turun lagi, menetes di halaman yang kini menjadi saksi bisu dari kebenaran yang terungkap. Angin malam membawa aroma tanah basah, dedaunan dan kesunyian yang berat. Setiap tetes hujan seakan membawa bisikan Amara, menuntut keadilan yang selama 7 tahun tertunda. Inspektur Wirat menatap Nidaj Prabha dan Chandra. Semua bukti, semua saksi, dan analisis forensik telah mengungkap kebenaran. Amara dikubur hidup-hidup dan rahasia yang terkubur selama 7 tahun akhirnya terbuka. Desa yang dulunya tenang kini merasakan napas ketakutan, penyesalan, dan harapan bahawa keadilan akan ditegakkan. Cerita ini berakhir dengan pelajaran yang dalam. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya dan keadilan meski tertunda akan tetap hadir. Silakan berlangganan kanal ini, tinggalkan komentar dan bagikan video ini.